Kang Dedi emang top. Wajib militer untuk siswa nakal dan bermasalah mulai diterapkan di Purwakarta. Siap-siap, SDM Jawa Barat bakalan setara Singapura bahkan Korea Selatan. Dan setelah itu saya akan menyasar pada orang dewasa. Ini akan yang saya lakukan program untuk orang dewasa. Apa yang kita lakukan pada hari ini, kerajaan memperkenalkan semula PLKN ini dalam bentuk yang baru bagi tujuan untuk mencapai beberapa perkara. Antaranya, kita hendak melihat generasi muda kita mempunyai semangat patriotisme yang sayangkan kepada negara. Malaysia also had a national service program known as PLKN. The 3-month program saw participants take part in activities including team building sessions, camping, and firearms training. Jadi, program PLKN 3.0 ini sebenarnya dapat naikkan semangat kenegaraan, semangat perpaduan dan boleh ajar untuk jadi berdisiplin, berdikari. Jangan berubah dulu, relax. Satu hari nanti bila dah kerja dah besar, kita akan imbas balik momen ni dan kita akan appreciate, akan rindu. Jadi nampak bukannya Melayu, ada Cina, ada India, okey je. Ada kantin, kita pun boleh pergi kantin, pergi surau. Jadi nampak suasana tu memang baguslah. Dia suasana yang mana memang kerajaan membuat program untuk menerapkan perkara yang baik. Halo semuanya, saya Ria Oktorina. Kembali hadir menemani Anda dengan berita dan narasi yang bukan hanya informatif, tapi juga membuka cakrawala berpikir kita bersama. Kali ini saya ingin mengajak Anda menyimak satu fenomena yang sedang ramai jadi sorotan publik Indonesia tentang kegiatan pembinaan semi-militer bagi anak-anak muda yang dianggap nakal atau bermasalah yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Dan yang menarik, kegiatan semacam ini ternyata sudah ada di Malaysia sejak lama melalui program yang disebut PLKN, Program Latihan Khidmat Negara. Di Malaysia, program ini sudah dimulai sejak tahun 2004 dan berjalan cukup sukses. Apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Mari kita simak lebih lanjut. Kang Dedi emang top. Wajib militer untuk siswa nakal dan bermasalah mulai diterapkan di Purwakarta. Siap-siap, SDM Jawa Barat bakalan setara Singapura bahkan Korea Selatan. Mulai 1 Mei 2025, 40 pelajar SMP dan SMA di Purwakarta yang terlibat tawuran, geng motor, dan kasus kenakalan remaja lainnya resmi ikut program pendidikan ala militer. Lokasinya di Barak Resimen Armed Satendo Stira Yuda Batalion Armed 9. Selama 6 bulan, mereka dilatih fisik, diajarkan disiplin, bahkan tetap belajar kurikulum sekolah. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi meyakini program ini bisa membentuk karakter kuat generasi muda. Meski didukung banyak pihak, termasuk para orang tua, DPR RI lewat Komisi X meminta program ini dikaji ulang agar tidak melanggar hak anak. Setelah Purwakarta, Bandung, dan Cianjur siap menyusul, Jawa Barat bersiap mencetak generasi tangguh. Dan setelah itu saya akan menyasar pada orang dewasa. Ini akan yang saya lakukan program untuk orang dewasa. Orang dewasa begini, orang mabuk tiap hari meninggalkan istrinya, itu kan nggak bisa dipidana. Orang yang bertengkar di rumah nggak bisa dipidana. Orang yang nggak pernah balik ke rumahnya meninggalkan tanggung jawab terhadap anak-anaknya kan nggak bisa dipidana. Kemudian tidak semua hal bisa dipidana dan tidak semua hal dipidana. Maka saya memilih nanti ketika ada orang bikin rusuh di sebuah daerah, kemudian kerjanya mabuk aja atau misalnya bergeng-geng di jalanan, nanti dijaring kemudian diserahkan ke Kodam 3 untuk dididik di Dodik ini. Ini kita ini pengen menangani. Artinya bahwa kalau ini dibiarkan akan ada pelanggaran HAM berikutnya. Yaitu satu, HAM orang tuanya terlanggar oleh pelaku anaknya. Yang kedua, HAM orang lain terlanggar, mereka yang terluka itu terlanggar HAM-nya. HAM orang lain untuk mendapat ketenangan, keluar malam orang lewat merasa terancam, itu juga HAM yang harus dilindungi. Apa yang kita lakukan pada hari ini, kerajaan memperkenalkan semula PLKN ini dalam bentuk yang baru bagi tujuan untuk mencapai beberapa perkara. Antaranya, kita hendak melihat generasi muda kita mempunyai semangat patriotisme yang sayangkan kepada negara. Kita juga ingin pastikan anak-anak muda kita diterapkan dengan nilai-nilai disiplin, ketahanan mental dan sebagainya. Dan yang cukup penting dalam kita menjayakan PLKN 3.0 ini
Ia juga berkisar dan melihat kepada soal bagaimana kita mahu memupuk semangat perpaduan di kalangan semua. Dasar-dasar soal-soal menyumbang kepada pembangunan kemajuan negara memerlukan pelibatan, penyertaan dan sumbangan semua rakyat yang ada dalam negara. Dan yang penting, saudara-saudari juga ada hubung kait dengan soal pertahanan dan keselamatan negara. Ini selari dengan konsep pertahanan menyeluruh yang kita ingin pastikan ianya dihayati dan dihargai oleh semua rakyat. Dan di sinilah bekalan-bekalannya, nilai-nilainya yang perlu ada supaya kita dapat pastikan negara kita berjaya, negara kita selamat, negara kita sejahtera, makmur dan sebagainya. National service. For men in neighboring Singapore, it is considered a rite of passage. The mandatory program sees recruits serving 2 years in uniformed units. Malaysia also had a national service program known as PLKN. The 3-month program saw participants take part in activities including team building sessions, camping, and firearms training. This led to criticisms that the PLKN resembled a summer camp rather than a national service program. The costs of running the PLKN didn't help. The program, which ran for 14 years, cost 8.43 billion ringgit. Now, the PLKN will be given a reboot and one that will cost taxpayers a lot less money. Lebih daripada 500 juta dibelanjakan. Tetapi untuk kita punya PLKN template baru 3.0 ini, kita tidak akan berbelanja melebihi 100 juta satu tahun. But what do our youth have to say about this? I mean, if it can contribute to the patriotism and the nationalism in Malaysia, I don't think there's a reason not to. I guess it's alright because from my brother's experience, actually, he said it kind of helped him kind of gain certain skills like leadership skills and stuff. So I guess it will be good for some people. Yeah, I guess so. It will be nice to have back, I suppose. I feel like it is kind of beneficial towards us because I don't think it causes any harm. It's just going to give us more exposure about our country. Now, there's still a long way to go before PLKN is fully revived. Right now, a special committee is looking at how best to bring back PLKN before the matter is referred to the National Security Council for approval. Whatever the revamped PLKN looks like, one thing is for sure, it's an exciting time to be a young Malaysian. Ramai yang masih risau PLKN 3.0 akan melibatkan peserta yang berumur sampai 35 tahun. Sampai kena panjang-panjang macam ni. Betul ke? Dengar dulu. Sebenarnya hanya pelajar lepasan SPM sahaja yang akan sertai PLKN dan akan dijadualkan untuk bermula Januari 2025. Sebenarnya kerajaan akan fokuskan hanyalah lepasan SPM. So contohnya kalau lepasan SPM tu tak dapat hadir sewaktu umur 18 tahun tu, you boleh hadir dan postpone sampailah umur 35 tahun, umur 23 ke 24 ke? Boleh. Jadi program PLKN 3.0 ini sebenarnya dapat naikkan semangat kenegaraan, semangat perpaduan dan boleh ajar untuk jadi berdisiplin, berdikari. Jangan berubah dulu, relax. Satu hari nanti bila dah kerja dah besar, kita akan imbas balik momen ni dan kita akan appreciate, akan rindu. Nah, you duty masak. Oh, okay. Hey, what's up guys? Hari ni kita nak buat nasi goreng. So macam mana? What you gonna masak tonight? Saja, I don't know how to cook. Don't know how to cook? Then what we eat? Me. Jangan bodoh. Burona. Okay, Sergeant, I'm done. I make 2 eggs. William, what did you do? Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Win ya. Okay, semua. Now we do kiri kanan. What? What is kiri kanan? Kepala otak kau, kiri kanan also don't know. You bagi saya 50 sekarang. Kepala otak kau, you ingat ini pasar. You bagi saya 100 pumping now. Ambil tilam buat apa? Ya Allah. Betul ke PLKN 3.0 nanti melibatkan peserta berumur
16 hingga 35 tahun. Sebab dalam akta ada tulis tahu perkara ni. Okey, jom kita tengok format baru PLKN 3.0. Save dari post video ni supaya orang lain tak salah faham pasal perkara ni. PLKN 3.0 ni akan ada 3 fasa, iaitu latihan pra-PLKN, latihan asas PLKN dan latihan lanjutan. Untuk fasa latihan pra-PLKN, pelajar tingkatan 4 kena sertai masa kegiatan co-curricular. Untuk fasa latihan asas PLKN, yang kena sertai adalah remaja 17 tahun dan ke atas. Latihan selama 45 hari ni terdiri daripada modul asas kenegaraan 30% dan latihan asas ketenteraan 70%. Fasa peringkat latihan lanjutan pula masih dalam perbincangan pelaksanaan. Jadi, betul ke golongan 35 tahun kena join PLKN tu? Kementerian Pertahanan Malaysia dah keluarkan kenyataan yang hanya adik-adik yang lahir 2007 je yang akan menjalani program ni. PLKN 3.0 ni akan start fasa pra-PLKN pada Jun dan Julai 2025, akan datang di peringkat sekolah. Untuk fasa asas di IPTA pula akan start pada April 2026 untuk pelajar sesi akademik 2026-2027. Abang kakak yang dah pernah jalani latihan PLKN, cuba bagi nasihat sikit pada adik-adik kita yang excited nak masuk PLKN. Jadi Tuan Iskandar antara mak ayah yang pernah hantar anak ke PLKN, betul? Ya, betul. And benda ni pun dah lama, PLKN yang lepas dah lama. So bila ingat kembali saat tu, apa maklum balas Tuan Iskandar tentang PLKN? Anak saya tu yang pergi ke program tu anak yang ketiga lah. Okey. Dia lahir tahun 96. Jadi masa tu umur dia 18 tahun. Jadi 2014 lah. Okey. Jadi selepas SPM tu menunggu keputusan ke college. Jadi dia dipanggil. Jadi bagi saya okey lah, maksudnya kerajaan panggil ni untuk negara kan. Dia pun seorang yang agak aktif di sekolah. Okay. Dia main bola tampar, dia pun masuk aktiviti klub-klub kan. Jadi bagi dia teruja lah nak pergi. Jadi penerimaan dia pun okey lah. Dia open to the idea untuk masuk. Ya. Okey, macam Tuan Iskandar sendiri at that time pun tak kisah lah nak masuk, hantar anak masa tu? Saya tak ada pun masalah. Saya lagi galakkan lah kan. Sebab tengok antara program diorang buat tu ada elemen-elemen macam ada kawat kan, betul. Ketenteraan. Sebab kita pun memang minat uniform. Okey. Jadi kita galak kalau dia pergi. Jangan risaulah, tak lama pun. 3 bulan je kan. Jadi mana just go lah cakap ni. Ya, tak stres sangat lah, sebab anak pun open. Sebab ada certain family mungkin anak dia pun sendiri macam tak nak pergi, mak ayah yang kena convince kan. Certain families mungkin lah. Boleh share sikit macam cawangan mana yang masuk masa tu dia dipanggil ke Semenyih di Selangor. Selama 3 bulan? Selama 3 bulan. Apa perubahan yang Tuan Iskandar nampak dekat anak sendiri lepas habis program tu? Lepas habis program tu memang balik cerita panjang. Macam-macam lah cerita kan. Dalam 3 bulan tu kita pergi kat ziarah. Okay. Jadi tengok sendiri macam mana keadaan dia masa pergi tu. Sebelum dia balik tu lah kan. Dalam 3 bulan tu pergi ziarah, tengok anak-anak yang pergi semua okey je, tak ada masalah. Dengan keluarga diorang piknik lah, ada tafsir sana sini. Jadi nampak bukannya Melayu, ada Cina, ada India, okey je. Ada kantin, kita pun boleh pergi kantin, pergi surau. Jadi nampak suasana tu memang bagus lah. Dia suasana yang mana memang kerajaan membuat program untuk menerapkan perkara yang baik. Ada nampak macam apa-apa perubahan positif kat anak? Anak tu dia banyak dia belajar. Dari segi kenderaan kawan dan sebagainya, disiplin tu. Kalau dia tak ada disiplin dia akan belajar. Tapi dia ni memang ada disiplinnya agak okey. Dia asrama sini pun. Asrama. Dia tak ada asrama, tapi dia tu kira disiplin diri ada lah. Kemudian bawa negara kan. Maksudnya kita nampak dia ni sekarang dah tahu bahasa Malaysia tu lebih dan cinta dia pada negara. Itu yang kita nak. Kalau tak, diorang ni tak ambil tahu masa negara Malaysia ni. Sekarang tahu yelah aku sekolah, aku belajar dah lah. Maklumat mengenai Malaysia tu penting. Ya, betul juga. And sekarang pun kita tahu yang PLKN ni nak dilaksanakan semula, betul? So jadi apa pandangan sebagai parent kepada anak yang pernah masuk PLKN untuk pelaksanaan semula ni? Yalah, sekarang ni anak-anak kita, bagi saya pun dah besar-besar belaka. Jadi keluarga-keluarga yang luar sana tu, yang mungkin anak mereka, mungkin anak sebelum orang umur 18 dah dipanggil. Jadi biarkan je, sebab ni memang masanya transisi, masa selepas sekolah menengah, sebelum dia ke alam sekolah universiti atau sebagainya. Jadi ini perlu untuk diorang lalui. Sebab
Kalau dah masuk universiti masanya agak terhadap tumpu belajar aja. Jadi ini masih susah untuk dia dapat sesuatu sebelum mendewasakan diri dia. Sebab kalau dah umur 20 tu dah kira belia. Di penghujung remaja ni. Elok je lah bagi saya, pendapat saya positif lah. Elok lah pergi. Tapi kalau macam ada mak ayah yang mungkin risau ke, masih tak berapa yakin ke, apa pesanan yang tuan sekalian ada tau, especially mak ayah memang ada juga kita dengar kan, parents yang tak biasa pisahkan anak pergi sekolah asrama pun payah nak pergi. Tapi yang ni perlu ada dorongan lah daripada ibu bapa sendiri, dapatkan maklumat yang penuh, tanya kan agensi kerajaan ni, mungkin saya tak tahulah, mungkin Kementerian Pertahanan ke apa ke, jadi orang boleh berhubung tanya sendiri, dan masa nak pergi pun dah boleh hantar. Tengok sini tempat tu, boleh ziarah. Takat pengalaman dulu, keselamatan okey, makan okey. Tak ada kes keracunan, kesekian perut tak ada. Semua dikawal baik lah. Alright, okay, baik. Thank you Tuan Iskandar atas input sharing yang berharga. Mungkin untuk parents kat luar sana mungkin ada masih was-was dan sebagainya, so dapat membantu diorang dalam untuk tenangkan mungkin, sebab sometimes ada certain orang dia kena experience dulu baru dia boleh percaya kan. So, terima kasih. Baru-baru ini, sebuah program pembinaan remaja yang terlibat kenakalan sosial menjadi sorotan publik Indonesia. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang sebelumnya dikenal sebagai Bupati Purwakarta, dan anggota DPR RI. Anak-anak muda yang dianggap bermasalah seperti terlibat dalam tawuran, geng motor, atau perilaku sosial yang tidak sehat, dikirim untuk mengikuti pelatihan semi-militer bersama aparat TNI. Program ini bertujuan untuk membentuk kedisiplinan, membangun nilai-nilai nasionalisme, dan memperkenalkan mereka pada kehidupan yang lebih teratur dan positif. Peserta pelatihan ini dilatih untuk bangun pagi, mengikuti baris berbaris, menjalani kegiatan fisik yang berat, dan diajarkan tentang pentingnya menghargai orang tua dan masyarakat. Banyak video yang menunjukkan perubahan sikap peserta setelah mengikuti pelatihan ini. Mereka menjadi lebih tertib, lebih menghormati nilai-nilai sosial, dan lebih sadar akan peran mereka dalam masyarakat. Kegiatan ini mendapat banyak dukungan positif dari masyarakat. Warganet dari berbagai daerah di Indonesia merasa bahwa program ini memiliki dampak yang sangat baik bagi generasi muda kita. Bahkan, banyak yang berharap agar program seperti ini bisa diperluas ke seluruh Indonesia dan bahkan dijadikan program nasional. Namun, meski program ini baru dimulai di Indonesia, program serupa sudah berjalan cukup lama di Malaysia, yaitu PLKN, Program Latihan Khidmat Negara. PLKN bukanlah program untuk remaja bermasalah, tetapi lebih kepada pelatihan wajib bagi seluruh generasi muda Malaysia yang selesai pendidikan menengah atas, yaitu setelah mereka menempuh ujian SPM, setara ujian akhir SMA di Indonesia. Dimulai pada tahun 2004, program ini berlangsung selama 3 bulan dan bertujuan untuk membentuk karakter pemuda Malaysia melalui pelatihan fisik, mental, dan kepemimpinan. Di sini, peserta mendapatkan pelajaran tentang patriotisme, perpaduan antar etnis, nilai-nilai moral, serta semangat kesukarelaan dan kebersamaan. PLKN memiliki beberapa tujuan penting, di antaranya meningkatkan semangat patriotisme di kalangan generasi muda, memupuk perpaduan antar kaum serta integrasi nasional, membentuk perwatakan positif melalui nilai-nilai murni, menyemarakan semangat kesukarelawanan, melahirkan generasi muda yang lebih cerdas, dan penuh keyakinan diri. Meski sempat dihentikan pada tahun 2015, PLKN telah meninggalkan jejak yang kuat dalam membentuk karakter positif bagi pemuda Malaysia, dan baru-baru ini ada rencana untuk menghidupkan kembali program ini dengan format yang lebih relevan dan sesuai dengan tantangan zaman. Kita tentu tidak sedang membandingkan siapa yang lebih dulu atau siapa yang lebih baik antara Indonesia dan Malaysia. Namun dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa ide-ide positif untuk membentuk generasi muda yang kuat bisa datang dari mana saja.
Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengadopsi dan mengembangkan program yang memberikan manfaat besar bagi masa depan bangsa. Sebagai warga Indonesia, saya sangat berharap program serupa dapat terus dikembangkan dan diperluas agar lebih banyak generasi muda yang mendapat kesempatan untuk belajar, berkembang, dan menjadi bagian dari solusi bagi masyarakat. Mari kita dukung segala upaya yang membangun karakter dan kebaikan bagi generasi penerus bangsa, serta jangan ragu untuk belajar dari siapa saja, termasuk negara tetangga kita, Malaysia. Karena tujuan kita bukan untuk bersaing, tetapi untuk bersama-sama membangun bangsa yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih bersatu. Saya Ria Oktorina. Sampai jumpa di narasi inspiratif berikutnya. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang berani. Baby,